Halo anak-anak, hari ini kita belajar mengenai indeks harga. Indeks harga merupakan perbandingan antara rata-rata pada tahun yang dihitung dengan rata-rata tahun dasar. Nah, untuk selanjutnya, mengapa sih indeks harga itu harus dihitung? Berikut ini merupakan tujuan perhitungan indeks harga. Selanjutnya adalah macam-macam indeks harga. Yang pertama adalah indeks harga konsumen, bisa disingkat dengan IHK. Sesuai dengan namanya, indeks harga konsumen itu melihat bagaimana perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah indeks harga produsen, yang mana indeks harga produsen ini merupakan indeks harga perdagangan besar. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur perubahan kualitas, kuantitas, atau penjualan, melainkan untuk mengukur perubahan harga selama 2 periode. Indeks harga petani. Indeks harga petani merupakan indeks harga berbagai jenis barang yang harus dibayar oleh petani, baik itu untuk biaya hidup ataupun biaya proses produksi. Yang terakhir adalah indeks harga implisit, yang mana merupakan suatu cara yang digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi yang real dengan pertumbuhan ekonomi nominal. Nah, terdapat metode untuk menghitung indeks harga. Secara umum, terdapat dua metode untuk menghitung indeks harga, yaitu metode agregatif tidak tertimbang dan metode agregatif tertimbang. Berikut ini merupakan penjelasannya. Nah, yang pertama adalah metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Rumusnya adalah P0N sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100, yang mana jumlah dari harga pada tahun yang dihitung dibagi jumlah harga tahun dasar. Berikut merupakan contoh perhitungannya. Nah, adapun contoh perhitungan dari metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, di dalam modul diketahui contoh soalnya adalah mengenai jumlah harga rata-rata tahun 2012 dan 2013. Nah, adapun diketahui bahwa sigma PN sama dengan 83.200, yang mana sigma PN itu adalah jumlah harga tahun yang dihitung. Lalu ada sigma P0 sama dengan 68.100, yang mana sigma P0 itu merupakan jumlah harga tahun dasar. Lalu diketahui juga indeks harga tahun 2012 itu sebesar 100. Maka kita bisa menjawabnya menggunakan metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, indeks harga sama dengan rumus ya. Rumusnya adalah indeks harga sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Tinggal masukkan nilai yang sudah diketahuinya. Sigma PN sebesar 83.200 dibagi 68.100 dikali 100. Nah, maka dapat hasil yaitu 122,17, yang mana kita kurangi dengan harga indeks tahun 2012 yaitu 100, maka dapat diketahui bahwa indeks harga tahun 2013 adalah 22,17%. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat melihat bahwa indeks harga tahun 2013 naik 22,17% dibandingkan tahun 2012, karena tadi tahun 2012 sudah diketahui ya adalah 100. Yang kedua adalah metode indeks harga agregatif tertimbang, yang mana itu tuh terdapat dua metode. Yang pertama metode perhitungan indeks harga Las Peires dengan rumus IL sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 dikali 100.
Nah, berikut ini merupakan contoh soalnya. Sudah diketahui bahwa jumlah PNQ0 adalah 8.668.000 dan jumlah P0Q0 adalah 8.121.000 dan indeks harga tahun 2012 adalah 100. Maka dari itu langsung dimasukkan ke dalam rumus indeks Las Peyres dengan rumus sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikali 100, tinggal dimasukkan dan dijumlah, maka hasilnya 106,735 yang dibulatkan menjadi 106,74. Nah, 106,74 dikurangi 100 dari indeks harga 2012, maka hasilnya adalah 6,74%. Nah, maka dari itu kesimpulannya harga kelima jumlah buah tersebut yaitu 6,74%. Nah, untuk selanjutnya adalah metode perhitungan indeks harga pasce. Nah, rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN, lalu dikalikan 100. Untuk perhitungannya hampir sama dengan metode Las Peyres dan berikut contoh soalnya. Nah, pada contoh soal berikut ini sudah diketahui bahwa sigma PNQN adalah 10.612.500 dan juga sigma P0QN adalah 9.940.000. Nah, langsung masukkan ke dalam rumus, dikalikan 100 dan hasilnya adalah 106,775 dibulatkan menjadi 106,78. Lalu 106,78 dikurangi 100 yaitu indeks harga pada tahun 2012, maka hasilnya adalah 6,78%. Sehingga kesimpulannya adalah harga kelima jenis buah tersebut secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 6,78%. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk yang belum paham boleh kontak Ibu ke WA